semuanya, izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizna Fitria Purba dengan NIM F1D12418. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi dari kelas B. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah genesa dan karakteristik bahan galian, yaitu menjelaskan proses pembentukan endapan skarn dan bagaimana proses eksplorasinya. Sebelum kita mengetahui proses pembentukan endapan skarn ini, lebih baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan endapan skarn? Nah, endapan skarn ini merupakan batuan kalk silika yang terbentuk dari proses penggantian litologi karbonat saat melalui proses metamorfisme regional atau melalui proses metasomatisme yang berhubungan terhadap intrusi batuan. Nah, penamaan skarn ini berasal dari negara Swedia yang merupakan sebuah istilah pertambangan yang digunakan untuk menggambarkan kehadiran mineral-mineral pengotor yang berbutir kasar dan kaya akan kalsilikat di beberapa endapan biji besinya. Nah, endapan skarn ini paling banyak nih ditemui adalah endapan yang berasosiasi dengan busur magmatik yang berhubungan dengan subduksi di bawah kerak kontinen. Nah, terbentuk pada daerah yang dangkal, lalu lingkungan tektonik yang memungkinkan skarn ini dapat terbentuk. Salah satunya beberapa yaitu lingkungan subduksi dengan sutu penunjaman yang terjal pada kerak oseanik, lalu subduksi dengan sudut penunjaman yang relatif kecil pada lingkungan transisi, lalu subduksi pada kerak kontinen dan bukaan kontinen. Pada salah satu jurnal atau sebuah jurnal yang saya baca yang berjudul Geologi dan Skarn FE Daerah Negari Dingin dan Sekitarnya, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di jurnal ini menjelaskan bahwa pada suatu daerah penelitian, intrusi granit menerobos batuan yang berumur lebih tua. Lalu batuan yang terobos oleh intrusi granit ini adalah batuan karbonat, yang kemungkinan batuan tersebut adalah batu gamping, batu lempung, dan batu pasir. Nah, batuan karbonat tersebut telah terubah menjadi batu tanduk atau hornfels, dan sebagian ada yang terubah menjadi marmer. Akibat adanya intrusi granit yang menerobos batu gamping, ini mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut berkembang suatu sistem skarn. Nah, sekarang pada daerah penelitian terdapat pada kontak atau batas antara granit dengan batuan karbonat yang diterobosnya serta struktur geologi yang berupa sesar di dekat tubuh intrusi, lalu persebaran endapan skarn dan mineral biji pada daerah penelitian tersebut dikontrol oleh struktur geologi yang berupa sesar mendatar. Pada jurnal tersebut menjelaskan proses atau fase pembentukan dari endapan skarn ini. Yang pertama yaitu fase atau proses isokimia. Tahap awal pada proses pembentukan endapan skarn ini, proses ini diawali dengan munculnya intrusi granit yang menerobos batuan dinding yang bersifat karbonat. Nah, pada daerah penelitian dari jurnal ini, batuan dinding ini adalah batu lempung dan batu gamping. Tahap isokimia ini sangat dikontrol secara dominan oleh suhu yang tinggi. Selama tahap isokimia ini dicirikan dengan terbentuknya batu tanduk atau hornfels dan marmer. Tahap isokimia ini dicirikan dengan adanya rekristalisasi yang menyebabkan terbentuknya mineral-mineral non-hidrous seperti garnet, piroxen, dan wollastonite. Seperti halnya marmer dan batu tanduk atau hornfels, tahap ini juga mulai terbentuknya unsur-unsur Ca dan Fe. Lalu proses atau fase yang kedua yaitu fase metasomatisme. Nah, pada fase ini suhu pada tubuh intrusi ini mulai menurun. Tahap ini juga mulai melakukan pelepasan fluida magmatik dari intrusi tersebut. Nah, fase metasomatisme ini secara progresif telah mengalami pengkayaan Fe. Hal ini terjadi akibat adanya penetrasi dari fluida magmatik yang kaya akan kandungan Fe. Pada daerah penelitian di jurnal ini, kejadian ini dicirikan dengan terbentuknya mineral amfibo atau tremolit. Nah, kejadian yang sangat penting pada fase ini yaitu terkait dengan endapan biji besi adalah mulai terbentuknya
magnetit yang mengganti himpunan mineral yang lebih tua. Lalu fase selanjutnya itu fase retrograde. Pada fase ini mulai terjadi penurunan suhu secara bertahap, sehingga pada tubuh intrusi ini mulai mengalami pendinginan. Nah, penurunan suhu ini terjadi karena adanya campur tangan dari air meteorik. Akibat masuknya air meteorik ini mengakibatkan terjadinya penggantian mineral. Awalnya non-hidrous oleh mineral hidrous seperti epidot, amfibol, klorid, dan lempung. Lalu untuk proses eksplorasi dari endapan sekarang ini, yang pertama yaitu pemetaan geologi awal, identifikasi zona kontak antara batuan karbonat seperti batu gamping dan intrusi magma melalui pemetaan permukaan untuk mendeteksi litologi, struktur, dan alterasi awal seperti hornfels atau marmer. Lalu yang kedua, pengamatan mineralogi dan zonasi. Perhatikan mineral khas dari endapan sekarang ini seperti garnet atau proximal dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu survei geokimia. Ambil sampel batuan, tanah, dan stream sedimen untuk analisis unsur logam Cu, Au, atau Fe guna mendeteksi anomali geokimia terkait mineralisasi. Lalu yang selanjutnya itu survei geofisika. Gunakan metode magnetik, elektromagnetik, atau IP untuk mendeteksi anomali bawah permukaan akibat mineral magnetit atau sulfida. Lalu yang selanjutnya itu pemboran eksplorasi. Lakukan drilling untuk verifikasi zona, mineralisasi, pemodelan 3D, dan estimasi sumber daya berdasarkan data inti bor. Mungkin itu saja video penjelasan terkait proses pembentukan endapan skarn yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.